sudah mengobarkan hati kita masing-masing untuk mengayunkan langkah hadir bersujud menyembah, bersujud dan mendengarkan firman-Nya dalam persekutuan ibadah saat ini. Kegaduhan pandemi COVID-19 tidak dapat memisahkan kita dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, dengan menaati protokol kesehatan, kita tetap tegar melangkahkan perjalanan hidup masing-masing dengan iman yang teguh dan penuh penyerahan kepada kuasa dan kasih Tuhan. Marilah dengan semangat tema tegar di tengah tekanan. Mari kita bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 22 bait 1. Marilah kita siapkan hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera bagi kamu, diberkati Tuhan. Salam dan sejahtera bagimu juga.
Saudara-saudara, setiap saat kasih dan berkat dari Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Tetapi setiap saat pula kita masih sering meragukan bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syukur kepadamu, terima kasih Tuhan, karena oleh darah putramu Yesus Kristus telah membasuh dosa-dosa kami. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi yang kamu anak Allah. Oleh roh itu kita ya Allah, ya Bapa. Mari kita bersama-sama bermazmur untuk Tuhan dengan mengucapkan Mazmur 119 bait pertama sampai 12. Kita ucapkan secara berbalasan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidah mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam. maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Yang
Saatnya kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Kemudian bacaan yang kedua dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Dan pembacaan kita yang ketiga yang sekaligus menjadi bahan utama renungan kita dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di rumah-Mu yang kudus di sini, kami datang menaikkan segala pujian dan ungkapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Sebab puji-pujian dan ungkapan syukur hanya patut untuk Tuhan. Kami mengakui bahwa karena Tuhanlah kami ada, dan karena Tuhanlah kami boleh hidup dan menikmati semua apa yang Engkau jadikan. Dan kami pun mengakui bahwa karena Tuhanlah kami dimungkinkan kembali untuk datang berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan, seraya membuka bejana hati kami untuk siap diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, saat ini seberapapun kami umat-Mu yang duduk hadir dalam persekutuan ini, kami semua merindukan kebenaran firman-Mu. Kami mengakui keterbatasan kami. Biarlah Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu akan memampukan kami semua untuk dapat memahami dan mengerti setiap firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua hamba-hamba-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 44 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan begini sabdanya. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang mendengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian.
tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan kita yang kedua dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai sekian firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan kita yang ketiga yang menjadi bahan renungan kita bersama saat ini, yaitu dari Injil menurut Matius pasal 13 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul
perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia," atau Yesus. "Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Urre sumanga Puang. Salam, selamat siang, selamat hari Minggu, dan salam sehat buat kita semua. Dalam ibadah Minggu siang ini, kita akan kembali bersama-sama menghayati dan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, khususnya dalam bagian pembacaan kita di Injil Lukas pasal 13 ayat 36 sampai 43. Dan dari bacaan kita tadi, kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema, tegar di tengah tekanan. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira kita tidak bisa membantah, bahkan kita tidak mungkin memungkirinya, bahwa dalam realita dan dalam kenyataannya di dunia di mana kita ada dan di mana kita hidup saat ini, kebaikan dan kejahatan itu selalu ada di mana-mana, di tengah-tengah keberadaan hidup manusia, di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Di lingkungan di mana kita ada, selalu saja ada orang yang baik-baik, tetapi juga ada orang yang jahat.
Mereka selalu ada dan selalu hidup berdampingan bersama-sama satu dengan yang lain. Nah, maksud saya di sini Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kebaikan dan kejahatan, orang baik dan orang yang jahat itu selalu ada dan selalu hidup berdampingan bersama-sama di mana saja di bawah kolong langit ini, di dunia ini. Awalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kita tidak bisa membedakannya. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana orang yang baik-baik dan mana orang yang jahat. Sulit kita membedakannya. Nah, sama halnya dengan orang-orang yang selalu berbondong-bondong dan terus mengikuti Yesus pada waktu itu. Kita pun sulit untuk membedakan mana orang-orang yang betul-betul mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh atau mengikuti Yesus dengan kesungguhan hati, dan mana orang yang sekedar ikut-ikut Yesus hanya karena ada motivasi tertentu untuk mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks inilah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang ilalang di antara gandum ini dengan maksud untuk menjelaskan dan untuk menyampaikan pengajarannya tentang hal kerajaan surga. Lalu perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian Yesus jelaskan dalam bacaan kita tadi, khusus di dalam Injil Matius pasal 13. Setelah murid-muridnya meminta agar Yesus menerangkan arti dan maksud dari perumpamaan itu kepada mereka. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita di sini, di situ sangat jelas diterangkan arti dan maksud dari perumpamaan yang telah disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak itu. Intinya di sini Yesus mau mengatakan dalam penjelasan tentang perumpamaan itu kepada murid-muridnya bahwa di dunia ini di mana kerajaan sorga disampaikan atau di mana Yesus diberitakan, itu selalu saja ada oknum yang merasa tidak senang. Itu selalu ada saja oknum yang merasa tidak suka ketika berita kerajaan sorga, ketika Yesus diberitakan, dikabarkan, ada oknum yang merasa tidak tenang. Dia adalah iblis. Nah, iblislah yang kemudian ikut menabur benih kejahatan pada saat benih kerajaan sorga, atau pada saat
kabar atau berita tentang Yesus itu disampaikan. Iblislah yang kemudian menabur benih-benih yang jahat di dalam setiap hati yang telah ditaburi dengan benih firman Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidaklah heran kalau ada orang yang baik atau orang yang baik-baik dan ada orang yang jahat. Orang yang teguh dan tegar pada pengajaran firman Tuhan, itulah yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan ini sebagai gandum. Dan sebaliknya orang yang rapuh, yang cepat tergoda, rayuan iblis, bujukan iblis, itulah gambaran yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini sebagai ilalang. Baik orang benar maupun orang yang jahat, gandum dan ilalang itu selalu ada dan terus hidup berdampingan bersama-sama. Tetapi setelah bertumbuh di dalam kedewasaan iman, barulah kita bisa membedakan antara anak-anak kerajaan yang digambarkan Yesus dengan gandum dengan anak-anak kegelapan atau pengikut iblis yang digambarkan Yesus dengan ilalang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita bisa membedakan mereka? Tuhan Yesus katakan, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Setelah gandum atau padi itu dan ilalang itu bertumbuh menjadi besar, barulah kita dapat mengenalnya. Karena pada saat benih padi atau benih gandum dan ilalang baru muncul berkecambah, itu tidak bisa dibedakan. Karena antara benih gandum dan ilalang pada saat baru tumbuh itu kelihatan hampir persis sama. Tidak bisa dibedakan. Nah, kapan padi atau gandum dan ilalang itu bisa dibedakan? Ketika padi atau gandum mengeluarkan buah. Kalau padi semakin tua, maka ia semakin berisi dan semakin merunduk.
Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa anak-anak Tuhan atau anak-anak kerajaan yang digambarkan sebagai gandum di sini semakin ia dewasa dalam imannya, semakin ia teguh, kokoh, dan kuat. Ia tetap tegar dan ia tidak mudah terombang-ambing oleh angin pengajaran sesat. Karena apa? Karena bulirnya itu berisi kalau ada angin mungkin dia cuman goyang-goyang saja, tapi dia tidak sempat ini rebah. Itu gambaran anak-anak kerajaan. Beda dengan ilalang. Ketika ilalang menjadi besar dan tua, ia mengeluarkan bulir yang tegak lurus ke atas. Anak-anak yang kecil atau pernah hidup di kampung, ya seperti saya lahir di kota, tetapi setelah ini saya besar di kampung lagi. Dan saya tahu persis tentang ilalang itu. Ketika ia sudah bertumbuh menjadi besar, ia akan mengeluarkan juga bulir. Tetapi bulirnya berbeda dengan padi. Bulirnya dia lurus ke atas dan kelihatan tidak ada buah, hanya bunga yang seperti kapas. Dan kalau diterpa angin, bunga-bunga itu akan pergi bertebaran kemana saja. Ini menunjukkan bahwa manusia yang digambarkan dengan ilalang atau anak-anak gelap itu akan mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran sesat. Beda dengan anak-anak terang atau anak-anak kerajaan yang digambarkan dengan gandum. Semakin dia tua, semakin dia berisi dan semakin ia merunduk. Yang memberikan gambaran bahwa dia akan terus mempertahankan identitasnya. Sehingga apapun yang datang menerpahnya, dia tetap eksis dan tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah gandum dan ilalang itu bertumbuh secara bersama-sama, dalam perumpamaan itu Yesus melarang murid-muridnya untuk mencabutnya. Yesus mengatakan, biarkan saja mereka bertumbuh bersama-sama. Kenapa? Kata Yesus, kalau kamu mencabutnya, itu kemungkinan
gandum itu akan ikut tercabut. Dalam diskusi kami dengan teman-teman pendeta, dalam persiapan bersama, ada yang memberikan alasan kenapa tidak boleh dicabut. Kan gandum yang digambarkan sebagai anak-anak Tuhan itu selalu hidup berdampingan, hidup bersama dengan ilalang yang digambarkan sebagai anak-anak gelap. Kemungkinan saja ilalang itu ada hidup bersama-sama dengan jemaat, dan mungkin dia punya pengaruh di dalam jemaat. Ketika dia diobok-obok, atau ketika ia dikerasi, atau ketika ia disinggung, ketika ia dipojokkan, atau dengan perkataan lain dicabut, kemungkinan dia akan bisa merusak tanaman gandum jemaat yang lainnya. Artinya ikut tercabut dengan pengaruh-pengaruh dia. Itu pendapat. Tetapi ada juga yang mengatakan seperti yang mungkin Tuhan katakan, kamu jangan cabut, karena yang berhak untuk mencabut itu bukan kamu, Tuhan. Dan itu nanti terjadi pada saat tuaian tiba. Karena itu gandum dan ilalang, orang yang baik-baik, orang benar, dan orang jahat, itu selalu ada bersama-sama. Tetapi untuk membedakannya, kata Yesus, dari buahnya lah kamu tahu. Kamu tidak perlu mencabut ilalang. Dalam artian, kita tidak perlu fokuskan pikiran kita, perhatian kita kepada orang-orang yang jahat. Karena itu akan menghabiskan energi kita untuk memikirkan orang itu. Yang kita harus pikirkan adalah fokus pada pertumbuhan iman kita. Yang akan mengeksekusi itu adalah Tuhan, bukan kita. Dan itu terjadi nanti pada saat tuaian tiba, atau pada akhir zaman, ketika Yesus datang menghakimi dunia ini pada kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita agar kita tidak perlu fokus kepada kejahatan orang lain. Karena kadang-kadang kita ini lebih senang melihat kesalahan orang lain, lebih senang melihat kejahatan orang lain daripada melihat pertumbuhan iman kita. Nah, karena itu bukan berarti kita tidak perlu mengurusi kejahatan yang ada di sekitar kita. Tetapi jangan lantas kemudian pikiran kita fokus ke situ, lalu kita tidak bertumbuh dalam iman. Itu poinnya. Kadang-kadang kita itu apa tahu ya teh, budak bang apa nasanga lalu jemaat, lebih baik singkirkan dia. Jemaat itu adalah milik Tuhan. Manusia itu adalah milik Tuhan.
Karena itu kita tidak perlu mengurusi. Itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah memikirkan pertumbuhan iman kita, mempertahankan identitas kita sampai masa tuaian atau sampai masa kedatangan Kristus untuk memisahkan antara gandum dan ilalang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita yang ada di sini, yang duduk bersama mendengarkan firman Tuhan ini. Kira-kira posisi kita di mana? Apakah kita gandum atau kita ilalang? Ini hal paling penting untuk kita renungkan. Saya kira kita semua yang ada di sini, tidak ada seorang pun yang mau atau yang ingin dimasukkan dalam kategori sebagai ilalang. Kita semua mau menjadi gandum. Dan memang itu adalah identitas kita. Kristus telah menabur benih kerajaan sorga di dalam hati kita. Dan itu adalah identitas kita. Kita harus mempertahankan identitas itu sampai masa tuaian tiba. Tetapi kita harus berhati-hati bahwa ada oknum yang tidak senang, yang tidak tinggal diam ketika firman kerajaan sorga itu disampaikan, ketika Kristus itu diberitakan. Ia berusaha keras dan mencari waktu yang tepat kapan ia menaburkan benih-benih kejahatan di tengah-tengah benih di mana firman kerajaan sorga itu ditaburkan. Dalam bacaan kita di situ, dalam perumpamaan di situ dikatakan iblis itu datang menabur benih kejahatan pada waktu malam. Malam itu adalah simbol dari kegelapan. Kegelapan itu adalah simbol kejahatan. Kalau hati kita ini gelap, pikiran kita gelap, mata kita gelap, semua menjadi gelap. Tidak ada yang bisa kita lihat. Ya, kita berjalan biar taibe ke jo tingayota bisa talesa karena gelap. Ini andaian saja. Kalau pikiran kita gelap, mata kita gelap, hati kita gelap, semua gelap, kebenaran yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam hati kita pun kita tidak lihat. Bahkan kejahatan yang datang dalam kondisi di mana hati kita sudah gelap, pikiran kita sudah gelap, kita pun juga tidak lihat. Karena itu dengan mudah dia menaburkan benih kejahatan. Benih kejahatan itu dia masuki dalam berbagai lini kehidupan. Dan itulah kecerdikan dan kelihayan oknum itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini tegar di tengah tekanan. Dunia di mana kita hidup adalah tempat di mana kita hidup berbaur bersama-sama dengan kejahatan. Di sini belum surga, dan karena di sini belum surga, kejahatan di sini ada. Sumber kejahatan itu muncul dari
penguasa kegelapan, yaitu iblis. Dan karena itu, tekanan apapun yang datang dari sang penguasa kegelapan itu, kita harus tetap memiliki ketegaran iman. Kita harus tetap mempertahankan identitas kita sebagai anak-anak kerajaan sampai masa penuaian tiba. Sehingga siapa yang tetap eksis sampai pada akhirnya, dialah yang akan memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang akan tinggal di dalam kerajaan Kristus. Yang di sana ada cahaya terang menyinari kehidupannya setiap saat. Dan sebaliknya, anak-anak gelap, pengikut iblis akan dipisahkan dan dimasukkan, dicampakkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Di sana ada tangis dan kertakan gigi. Nah, perjalanan kita di dunia ini harus fokus ke depan. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak kerajaan sorga, di mana Kristus sudah ditanamkan di dalam hati kita. Identitas itu kita harus pegang teguh. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun yang diperhadapkan kepada kita, Kristus tetap is the best. Kristus tetap menjadi idola kita yang utama dan yang paling penting dalam hidup kita. Tegar dalam berbagai tekanan hidup. Itu moto yang harus kita pegang teguh. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Sejenak kita kembali merenungkan perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Benarkah kita adalah gandum di tengah-tengah ilalang? Kalau tidak, kita harus mengenal identitas kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan yang di dalam diri kita firman kebenaran telah ditaburkan. Kita harus tetap tegar untuk mempertahankannya sampai masa tua yang tiba. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri, mari kita mengungkapkan iman kita dalam bentuk lagu hormat bagi Allah Bapa. Hormat
dipersilakan memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk memberikan persembahan dimulai dari depan dulu, dari depan sebelah kanan Pak Saja, terus ke sana. Dari depan sebelah kiri Ibu Berta sana. Jadi satu persatu maju ke depan. Sudah ada kotak bersedia di depannya. Sementara persembahan berjalan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Baiklah, sesuai dengan
pengumuman atau informasi yang disampaikan kepada kita bahwa minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk semeja dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, maka dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengikuti tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendak masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya? Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian, dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap mau bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesama manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup di dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya dinasihatkan supaya menegahkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya ia jangan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya itu bukan diharapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang sudah memperlengkapi kami, yang akan menjadi bekal bagi kami, pegangan bagi kami, bagaimana kami
menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk tetap hidup sebagai anak-anak kerajaan sampai pada masa penghakiman, pada masa Yesus datang pada kali yang kedua. Dan mampukan kami untuk tetap tegar, percaya dan beriman kepada Kristus sebagai benih firman Tuhan yang unggul, yang ditaburkan di dalam hati kami setiap orang yang percaya. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, dengan satu pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa baik dalam susah maupun dalam keadaan senang, tidak ada satu keadaan hidup yang kami alami yang luput dari pemandangan Tuhan. Dan karena itu, mampukan kami untuk terus mensyukuri semua hidup kami, baik di dalam susah maupun di dalam senang. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang Tuhan telah bertambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi sepanjang sepekan ke depan ini. Kami juga mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan, melalui usaha-usaha yang kami lakukan. Biarlah semua itu Tuhan berkati dan akan menjadi berkat yang mendatangkan nikmat buat kami semua, untuk mendatangkan sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di kantor, di perusahaan, di tempat dimanapun kami bekerja, maupun di sekolah, di kampus, bahkan di dalam gereja-Mu. Mampukan kami semua untuk terus memberi diri kami, bekerja, berbuat untuk yang terbaik, demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap keadaan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, secara khusus bagi saudara-saudara kami, baik di jemaat-Mu di sini yang berada dalam kelemahan tubuh, maupun saudara-saudara kami yang terus berada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, secara khusus kesembuhan. Biarlah mereka akan menjalani tantangan masalah penderitaan ini dalam kekuatan iman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berharap bangsa ini, negara ini akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan, hindarkan dan jauhkan kami dari segala anasir-anasir kuasa kegelapan yang akan meruntuhkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, para pemimpin kami, Bapak Presiden bersama wakilnya, seluruh menteri, bahkan aparatur negara, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan berkati kami semua, sehingga kami semua bersama-sama bergandengan tangan dengan para pemimpin kami untuk membangun bangsa dan negara ini dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Kami terus berdoa orang-orang yang dekat kepada kami, orang tua kami, sanak saudara kami, istri, suami, anak, cucu, yang mungkin saat ini sedang berjauhan dengan kami, dimanapun mereka berada,
baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam keadaan apapun mereka, kami terus berdoa dengan harapan Tuhan mereka tetap diberkati dan terpelihara di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melibatkan kami di dalam pekerjaan dan pelayanan-Mu melalui persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkati juga persembahan-persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat-Mu dalam rangka mewujudkan kepedulian kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertimpa bencana alam, khusus di Luwuk Utara, di Masamba. Tuhan berkati, biarlah apa yang dilakukan sebagai wujud kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi penderitaan karena bencana. Seluruh hidup kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah, Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara-saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk minggu depan tanggal 26, Sukapura Bekasi mendapatkan jadwal ibadah yang ketiga, yaitu pukul 16. Jadi Sukapura Bekasi jadwalnya ibadahnya pukul 16 atau 4 sore. Tanggal 26 juga akan diadakan perjamuan kudus. Akta sakramen perjamuan kudus akan dilayani pada hari Minggu 26 Juli dalam 4 kali ibadah. Diharapkan bagi anggota jemaat yang sudah sidi atau sudah dibaptis dewasa agar mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ingatkan untuk Sukapura Bekasi nanti jam 4 ibadahnya untuk tanggal 26 Juli. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376.
belakang diikuti nanti barisan yang paling depan belakangan keluarnya. Jadi diikuti dari barisan paling belakang yang keluar lebih dulu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.